Oke guys, tadi udah kita jalan-jalan ke apa? Tiga Castle ya? Kesel, Tiga tiga Castle. kesel. Sekarang kan saatnya mau wawancara nih untuk Kang Sony. Sekali lagi Jisoo apa? Kesokai. Sukai ya. Halo minasan, konnichiwa. Nama aku Sani Wijaya. Aku pemagang di Miekeng sini di Shimagahara. Aku lagi kerja di perusahaan Tomere Jiva di bidang Seikei. Oke, mau tanya-tanya dikit nih mungkin Boleh nih. untuk motivasi juga untuk rekan-rekan yang pengen ke Jepang, kerja Jepang. Ini udah berapa lama di Jepang? Ini udah mau masuk tahun ketiga, Kang. Tahun ketiga. Tinggal 8 bulan lagi nih di Jepang. Bentar lagi dong. Nggak kerasa. Nggak terasa sih. Bisa ceritain nggak nih awalnya kenapa pengen ke Jepang? Ya, sebenarnya ke Jepang tuh kayak kecelakaan, Kang, sebenarnya. Iya, kayak kecelakaan. Awalnya kan dulu sempat kayak ngajar anak-anak SD lah gitu ya, ngajar anak SD bahasa Inggris di LPK. Jadi di LPK itu tuh ada LPK bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah, pas lagi ngajar bahasa Inggris itu jadi kenal-kenal lah sama orang-orang yang suka mau belajar bahasa Jepang, yang mau ke Jepang. Dari situ aja mulai tertarik, kayaknya pengen juga deh cobain ikut seleksi-seleksi. Belajarlah 2 minggu di LPK. Belajar 2 minggu, ada job, masuk seleksi, masuk. Jadi kayak kecelakaan nih, kan. Bener-bener gak terduga gitu. Awalnya kayak yaudah pengen coba-coba kayak gitu. Buat tujuan juga sih masa depan sebenarnya gitu kan. Terus sekarang gimana nih perasaannya? Betah nggak di kerja di Jepang gitu? Betah nggak betah sih, tapi lebih banyak belajarnya. Oh, Betahnya ya di sini kehidupannya bersih, disiplin. Kadang nggak betahnya tuh kalau di sini kan orangnya agak idealis ya, Kang, ya. Jadi kalau di Indonesia kan sering berbaur, ketemu sama teman-teman atau gimana. Kalau di sini sama teman-teman kerja tuh kayak diem-dieman aja gitu, Kang. Pulang kerja tuh cuek-cuekan. iya, jadi kadang ya kurang cocok sih sama kehidupan yang buat orang-orang yang udah pernah di Indonesia gitu, Kang. Kurang hangat gitu, Kang. Masing-masing gitu kalau di sini. Sama orang Jepangnya apa sama apanya nih? Sama orang Jepangnya, tapi ya emang kehidupannya kayak gini sih Iya kalau sih. di sini. Jadi kayak ya aku kamu gitu ya. Kalau di Jepang itu cuek orangnya. Cuek orangnya. Kalau Indonesia kan kayak ya seru-seruan gitu kan. Ya ini sama kayak Kang Endang, kita baru pertama kali ketemu juga kayak udah ngobrol-ngobrol gimana collab bareng. Kalau di Jepang kadang agak susah. Kadang ganggu sedikit aja dilaporin gitu ya. Dilaporin, ganggu-ganggu dikit dilaporin kayak gitu ya. Jadi mungkin agak beda lah budayanya ya. Apa sih yang menarik di Jepang nih? Kalau dari sisi banyak ya, kalau misalkan dari budayanya itu budaya kerja kerasnya, terus budaya kebudayaan artistiknya ya, artnya, keseniannya, mulai dari baju-bajunya itu menarik sekali. Apalagi aku suka banget sama ninja, Kang. Jadi kayak budaya ninjanya itu menarik banget kalau buat Sony, karena dari dulu emang suka kayak anime Naruto, Kimetsu no Yaiba. Seneng sih itu yang bikin menarik. Jadi kayak aduh di Jepang nih gitu. Tempat wisatanya juga keren-keren, termasuk kayak di sini ya, Iga. Kota Ninja. Jadi bekerja sambil sambil belajar sambil rekreasi lah. Nah betul, jadi kalau lagi libur tuh enaknya emang traveling kalau di Jepang sih. Seru banget karena apa ya, karena emang banyak banget destinasi wisata yang bagus-bagus gitu di Jepang. Nah, gitu guys. Jadi mungkin yang banyak sih yang menanyakan bagaimana sih proses kerja di Jepang. Nah, untuk Kang Sony sendiri proses sampai bisa kerja di Jepang itu gimana? Iya, jadi kan buat ke Jepang itu kan banyak berbagai jalur ya, Kang, ya. Bisa jalur negeri, bisa jalur swasta, bisa juga jalur kayak dari perusahaan kayak Kang Endang. Nah, kalau aku jalur swasta. Jadi kalau jalur swasta ini kita harus masuk dulu ke LPK. Nah, di LPK ini kita kayak belajar dulu bahasa Jepang sampai tingkat N5. Nah, terus nanti kalau udah dari tingkat N5 ini kita bisa ikut job-job perusahaan yang ditawarkan oleh SO atau standing organization gitu kan misalnya. Jadi kayak lembaga pengirim tuh ngasih tahu nih, oh ini ada job ini, ada ngelas, ada plastik molding, ada otomotif kayak gitu macam-macam ya. Nah, nanti kita ikut seleksi tuh. Oh, kalau keterima nanti ya berarti kita bakal ikut karantina 3 bulan di SO. Waktu itu kan alhamdulillah ada tes psikotes,
tes bahasa Jepang, tes fisik. Nah itu masuk lolos, terus abis itu tes mensetsu sama orang Jepangnya. Jadi sama si perusahaannya kalau itu benar-benar kayak gimana orang Jepangnya suka apa enggak gitu. Kadang yang bahasanya bagus, kadang nggak kepilih, tapi yang bahasanya nggak bagus, oh tapi ini kelihatannya anaknya baik, ya udah diambil kayak gitu kan. Masuklah, alhamdulillah MCU udah lolos. Terus 3 bulan karantina di SO, berangkat deh ke Jepang. Sesimpel gitu sih. Iya kayak Simpel kayak kalau kayaknya kayak bentar gitu, tapi panjang itu tapi- jalannya. padahal kalau dijalanin itu prosesnya Waduh. sangat ribet dan banyak Ribet panjang. banget ngurus ini itunya. Tes kesana kesini. Kalau saya sih enak tinggal Oh, iya, diatur nih. perusahaan, tinggal ikut aturan aja sama perusahaan, udah tinggal berangkat gitu. Bawa Tinggal badan terbang. aja ya Kang ya. Nggak usah. Kalau belum lagi kalau kita kan bayar Kang. Kalau di swasta itu. Nah, itu kira-kira bayarnya berapa tuh? Bayar LPK-nya aja itu belajar sebelum ikut tes itu 5 juta. Terus nanti kalau udah masuk SO kita bayar 30 juta. Iya, Lumayan mahal juga. mahal itu lumayan. Belum lagi nanti kayak tes MCU bisa 1 juta lebih, tes gigi, terus kayak bawa perlengkapan ke Jepang juga harus kayak nyiapin uang juga kan, macam-macam. Jadi lumayan agak mahal kalau jalur swasta. Jadi bekal selama sebelum gajian itu kan Iya. harus punya gitu. Harus salah satunya. tapi dikasih sih, tapi nggak banyak gitu Kang. Kayak kemarin cuma dikasih 5 mang, tapi 1 mang berapanya itu untuk buat kayak asuransi kayak gitulah. Jadi kayak nerima cuma 3 mang berapa gitu. Dikit sebenarnya buat 2 bulan Kang. 1 bulan di Kumiai, 1 bulannya lagi sebelum dapat kerja kan. Baru gajiannya 2 bulan. Nah, itu uangnya cash apa bisa dicicil atau gimana? Iya, jadi macam-macam sih Kang. Kadang ada LPK yang bisa apa tuh kayak dicicil, ada juga LPK yang harus cash. Kalau di LPK Sony sendiri itu alhamdulillah sanksinya baik. Jadi kayak bisa buat bayar LPK yang 5 juta itu tiap bulan Sony cicil 1 juta 1 juta. Tapi pas di SO-nya yang 30 juta itu dibagi 2. Jadi pertama waktu masuk bayar 15 juta, 15 jutanya lagi sebelum berangkat. Jadi dicicilnya kayak gitu. Tapi ada juga teman yang kayak pas lagi di Jepang baru dibayar kayak gitu. Ya, Ditalangin dulu gitu. ya gimana perjanjiannya? Gitu. Mungkin itu nama ininya apa itu? Apa? Kalau LPK-nya Kocimakmur Indonesia, kalau SO-nya MMI Mulia Mandiri Indonesia. Itu guys, prosesnya nih. Ada Bayar. juga sih biasanya yang LPK yang punya koperasi, Ya. jadi ditalangin dulu Iya, dari iya. mulai proses awal sampai keberangkatan ditalangin dulu, Iya, nanti ada. dibayarnya pas udah di Jepang dipotong dari gaji. Iya, ada kayak gitu juga. Banyak Macam-macam sih. Tergantung LPK-nya sih. Iya, biasanya. paling enak mah ya Kang Endang ini. Gak ngeluarin uang sama sekali, soalnya harus tes. Iya juga sih. Nah, terus kira-kira betah nggak? Alhamdulillah sih, betah sih. Maksudnya karena dijalanin aja. Maksudnya awalnya dari mulai tekanan berat yang pengennya pulang. Cuman lama-lama kesini jadi terbiasa sih sama kebudayaan Jepang Kang. Harus bener-bener disiplin, kerja keras, sama budaya individualisnya tinggi. Jadi malah terbiasa gitu. Jadi buat mental kuat sih di sini tuh. Jadi kalau udah di Indonesia tuh mungkin bisa lebih baik gitu Kang. Harusnya. Harusnya ya. Amin. Tapi kondisi Jepang sama Indonesia kan jauh beda. Iya, Jadi, jauh berbeda. wah, harus benar-benar apa ya? Kalau dibayangin susah dibayangin Agak lah. susah sih emang. Oh, di sini bener-bener ya kayak dilatih itulah ya Kang ya, mental sama kedisiplinan. Nah, Jepang kan punya 4 musim ya. Yang paling disukain, yang paling dibenci itu musim apa? Kalau yang paling seneng tuh musim gugur. Musim gugur sama musim semi itu paling seneng. Kalau gak sukanya itu ya musim panas sama musim dingin, tapi lebih ke musim dingin sih yang gak suka. Ya benar. Ribet pokoknya kalau musim dingin. Apalagi kalau musim saljunya ya Kang ya, kalau saljunya udah turun. Aduh, jalanan. Siksa banget. Iya. Kita biasa dihidup kehidupan yang serba panas di Indonesia. Di sini dingin, wah, kesiksa. Terus kalau musim panas juga panasnya panas banget ya Kang di sini tuh. Iya. Jadi bener-bener kalau gak pakai AC tuh aduh udah Ngaheap. Ngaheap. Bahasa Sunda nama. haredang. Haridang. Nah, untuk ini apa? Dari apa? Pendapatan ya. Gaji nih. Gimana nih?
Kalau gaji, kalau Kensusei atau pemagang mah kecil sih Kang. Jadi UMR-nya emang benar-benar pas UMR. Jadi kayak UMR Miekeng 874, Sony yang nerimanya 874 per jam. Belum ada tunjangan-tunjangan. Paling ya sebulan ya dapatnya kayak 12, 13 kayak gitu. Ya paling gede paling kayak 15, 16 kayak gitu. Nih, Bersihnya sih gitu, bersihnya. jadi sebagai gambaran aja, Ah. kalau di Indonesia itu UMK atau UMR itu per bulan ya. Biasanya kalau misalkan UMK di Karawang misalkan 5 juta, Hmm. nah itu udah 5 juta Iya. gitu ya. Jadi benar-benar di Benar-benar. batas UMR. Jadi kalaupun kita ada cuti atau nggak masuk, kecuali kalau ada alfa itu biasanya dipotong. Iya, dipotong. Tapi kalau di Indonesia ya UMK ya UMK UMR gitu ya. Terus juga ada misal selain UMK ada misalnya kalau di Indonesia ada tunjangan Nah, itu. buat makan, ada tunjangan transport, tunjangan macam-macam lah. Nah kalau di Jepang itu nggak ada. Jadi kalau apa dibayarnya per jam. Iya. Nah, jadi tiap provinsi atau prefektur itu beda-beda, Iya, tergantung apa sih ini standarnya beda-beda Standarnya. ya. Dari jam itu nggak ada tunjangan lain-lain gitu, udah per jam itu ya kan. Buat kita emang nggak ada. Oh, Paling kalau orang Jepangnya nggak tahu ya. Kalau orang Jepangnya sendiri. oh iya sih. Jadi kalau bayar apato, bayar asuransi kesehatan ya dipotongnya dari itu, Uang dari gaji ya. dari yang per jam itu. Nah, yang menariknya di Jepang juga kayak gitu. Jadi kita misalkan ada libur kayak Golden Week atau Iya. Natsuyasumi Natsuyasumi. itu kan biasanya libur panjang tuh Iya. seminggu. Nah, itu nggak dibayar. Iya. Sedih ya kan? Sedih. Jadi kalau di Indonesia kalau misalkan UMK-nya 5 juta terus ada libur selama seminggu, ya dibayarnya 5 juta. Tapi kalau di Jepang tergantung jam kerjanya. Iya, ya. tergantung jam kerja. Kalau jam kerjanya 15 hari kali 8 jam, ya itu yang didapat. Jadi yang sisanya nggak dibayar. Itu yang nggak enaknya kalau di Jepang. Kalau di Indonesia mah enak ya. Kalau Di libur Indonesia panjang enak. tuh tiap bulan dapat gaji. Iya. Apalagi kalau libur lebaran kan Aduh. banyak panjang gitu. Cuman Dapat THR lagi ya. Oh. Aduh, 2 kali gaji. nah, selain gaji nih Jepang, ada nggak penghasilan kayak bonus atau gimana gitu? Oh, paling kalau misalkan kayak mau liburan tahun baru kadang dikasih tambahan. Kayak kemarin tuh pas mau lagi ada corona gitu kayak dikasih bantuan sama Kaisa. Kasih 1 mang kayak gitu. Jadi lumayan lah nambah-nambah. Kalau di Jepang itu kalau perusahaannya baik itu biasanya ada bonus tiap 6 bulan sekali. Iya. Tapi saya nggak dapet sih. Tapi udah gede Kang. Gajinya dibandingin Sony aduh jauh. Tapi kalau THR alhamdulillah ada gitu. Oh, ada dikasih Ada. THR. Dari perusahaan Jepang ya. Enggak yang bayarnya perusahaan yang di Indonesia cuman Oh. lewat perusahaan yang di Jepang itu. Oh iya iya iya. Dari rupiah ke transfer di nominalkan ke Yen. yen. Iya iya iya. Terus kesannya nih selama kerja di Jepang apa? Seru sih Kang, jadi bener-bener belajar hal baru gitu Kang, yang sebelumnya kalau di Indonesia belum pernah belajar hal seperti ini gitu, kayak Seikei, terus kayak apa tuh namanya tuh Gerindra, kayak apa tuh namanya tuh Siage, itu baru bener-bener kayak di Jepang belajar. Jadi ya ada skill baru sih yang bisa nanti mungkin di Indonesia bisa terpakai. Seru banget pokoknya, apalagi bisa ketemu banyak teman-teman yang istilahnya itu nggak pernah ketemu sebelumnya di Indonesia, di sini bisa ketemu, jadi bisa jalin silaturahim, bisa collab bareng ya kan. Oh iya, Seru sih. gini guys, jadi Kang Sony juga nih YouTuber. Dia bermain ininya tentang investasi. Iya, cerita-cerita cerita gitulah. gitu. Jadi kalau coba lihat YouTube-nya, apa nama YouTube-nya? Sony Wijaya. Sony Wijaya, tentang invest. Nah, kebetulan nih saya mau tanya, ini invest yang buat orang pertama kali awam kayak saya nih, Iya ya. yang cocok nih apa nih? Kalau Sony sendiri sih saranin lihat profil resikonya dulu sih Kang. Maksudnya jadi lihat tujuan investasinya itu untuk apa dulu. Nah, tapi sebelum menuju ke investasi, coba dibuat apa ya istilahnya tuh pondasinya dulu Kang.
kayak disiapkan dana darurat, dana asuransi. Tapi kan kalau di Jepang kita udah punya asuransi ya. Iya. Tapi mungkin buat Akang sendiri lebih baik siapkan dulu dana darurat. Dana darurat itu dana kalau misalkan kita nggak kerja nih selama 6 bulan berturut-turut, tapi kita tuh masih bisa hidup karena ada dananya itu, dana darurat. Jadi kayak dana simpanan kayak gitu. Nah kalau udah dana darurat ada, baru kita menentukan bahwa istilahnya itu kita ingin menjadi investor apa trader. Kan ada yang namanya investor, ada juga trader. Kalau investor itu dia berinvestasi untuk keuntungan jangka panjang. Kalau trader itu berinvestasi untuk jangka pendek, kayak sekarang beli besok jual, sekarang beli besok jual kayak gitu. Nah tapi saran Sony kalau buat bener-bener pemula, coba investasi dulu di emas sama reksadana Kang. Kalau emas kan kayak kita tahu ya, tiap tahun harganya pasti naik dan resikonya rendah banget deh, istilahnya tuh resikonya kecil gitu. Kalau emas malah kayaknya nggak ada resiko sama Iya. sekali. Karena harga emas nggak ada yang turun. Terus yang kedua mungkin reksadana Kang, kalau Sony saranin. Jadi kalau reksadana itu kita ngasih uang ke manajer investasi, jadi kita mempercayakan uang yang bakal diinvestasikan oleh orang yang udah ahli investasi Kang. Jadi nanti di reksadana itu bisa disimpan di pasar uang, bisa disimpan di obligasi, bisa disimpan di saham. Paling kalau misalkan benar-benar yang paling aman itu pasar uang. Kayak kita itu produk-produknya deposito, surat utang jangka pendek di bawah 1 tahun kayak gitu sih Kang. Tapi emas sih kalau misalkan buat benar-benar awal-awal tuh emas yang benar-benar aman. Kalau reksadana emang butuh apa ya istilahnya itu pengetahuan yang lebih kadang Iya tuh. buat memilih-milih reksadana. Tapi yang paling aman reksadana pasar uang Kang. Kayak deposito sih Kang. Iya sih. Saya juga deposito apa sih, cuman kecil-kecilan gitu, Kecil-kecilan istilahnya ya. cuman 1 juta per bulan. Iya iya nggak apa-apa Selama kan. 2 tahun kan. Iya, Kan iya, deposito iya. kan ada jangkanya ya. Iya ada jangkanya. Oh, seperti itu. Oh, tips juga nih buat yang mau ke Jepang. Terus kadang ya kalau kita misalkan pulang dari Jepang nih, terasa punya uang banyak, Nah, terus pulang ke Indonesia belum ada istilahnya penghasilan yang pasti lah. iya. Kadang orang yang eh, tidak berpikir panjang ya, beli mobil lah, iya. beli motor yang gede lah Ninja, padahal belum punya penghasilan Iya. gitu. Pas 2 bulan 3 bulan akhirnya dia kerasa nggak ada penghasilan, akhirnya mobil dijual lah, motor Iya, dijual iya. lah. Jadi kayak sayang ya Kang ya, kerja di Iya. Jepang dapat uang banyak tapi habis juga di Habis Indonesia. juga. Akhirnya uang nggak ada, benda nggak ada. Iya iya. Kalau saya saranin sih, kalau pengalaman saya dulu pernah 1 tahun pulang sekitar bawa 80 jutaan lah. Saya ke ini beli apa, bukan beli sih, sewa ini apa, bukan sewa, gade Iya, sawah. Gede sawah ya Ya, ya ya. jadi dari tahun 2016 sampai sekarang tuh masih ada sawahnya. Iya iya iya. Jadi uang itu masih ada lah, tetap ada yang juga 80 ya. juta itu ada, tapi penghasilan ada gitu Tiap dari bulan dapat ya dari sawah dari itu. sawah. Gitu. Itu salah satunya mungkin. Iya iya iya. Itu saran saya sih sebagai yang kurang ilmu investasi Iya lah. iya. Tapi itu udah bagus juga Kang, salah satu jenis investasi itu. Iya gitu. Aset di tanah gitu. Iya sih. Tanah itu harga nggak mungkin berkurang. Iya pasti naik terus. Jadi kalau kendaraan kan misalkan sekarang beli 10 juta, terus bulan depan dijual nggak mungkin 10 juta lagi, pasti udah nyusut pasti ya. turun. Kalau harga tanah, sawah itu naik, Pasti gitu. naik dari tahun ke tahun. Oke, mungkin saran trip untuk para apa ya, calon Kamu ke misalnya Jepang ya mau Kang? ke Jepang nih, apa nih dari Kang Sony sendiri? Jadi intinya kalau mau ke Jepang itu teman-teman harus benarkan niatkan dari apa ya istilahnya tuh dari awal gitu, harus niat kalau aku mau pergi ke Jepang yaitu pupuk sedalam-dalamnya. Terus setelah niat itu teman-teman dorong dengan usaha yang kerja keras. Setelah usaha kerja keras itu teman-teman dorong lagi dengan doa. Jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Itu yang Iya. yang paling penting. Jadi ya itu niat, usaha, doa. Usaha itu bisa dari kita belajar bahasa Jepang, usaha mencari uang untuk ke Jepang, dan berbagai macam cara teman-teman harus melalui prosesnya itu ya, kayak mulai seleksi, karantina, terus di Jepangnya dan lain sebagainya kayak gitu.
Jadi intinya niatnya itu harus Ya. pasti ya. Harus pasti, jadi Kerja jangan di- setengah-setengah. Iya. Kadang orang kalau yang pikirannya ngeras itu ke Jepang buat cuman cari cewek di Jepang. Sayang tuh Kang Nah, nanti itu Kang. mah udahlah, niatnya aja udah jelek, Iya, udah pasti nanti jelek. kesananya amburadul berantakan. Hmm, Oh, kayak gitu. Terus kontraknya berapa tahun? 3 tahun 3 Kang. tahun. Mau nambah lagi nggak kira-kira? Kayaknya sih cukup 3 tahun dulu Kang. pengen di Indonesia fokus sih nanti. Oh, Pengen cari penghasilan di Indonesia aja. Nanti kalau ke Jepang ya paling cuma buat liburan aja. Amin. Doain. mudah-mudahan lah kita Jepang lagi. Amin. Untuk Nanti liburan, bukan buat kerja. Nah, itu kita liburan di Jepang nanti. Apalagi jadi ini apa? Jadi bos liburannya ke Jepang. Amin. Oke, mungkin apa itu aja sih. Ya. Mungkin ada yang lu disampaikan lagi. Ya, intinya buat teman-teman semua yang lagi ada di Indonesia, kalau kalian yakin kalian mau ke Jepang, terus semangat, jangan patah semangat. Pokoknya nggak ada sih yang namanya pelaut hebat di lautan yang tenang. Pasti yang namanya pada saat kita berusaha itu pasti banyak rintangan-rintangan ya Kang ya. Jadi ya mau gak mau kalau kita mau jadi sosok yang hebat, kita harus kuat gitu istilahnya itu kan. Terus maju pokoknya. Karena kita nggak tahu di langkah keberapa kita bakal berhasil gitu kan. Kalau kita mundur, mungkin kita kehilangan keberhasilan itu gitu loh. Padahal kayak satu langkah lagi gitu. Kan banyak nih Kang yang kayak tes seleksi gagal, tapi kadang kayak udah yaudahlah jika nama mau lolos, udah aja nggak berhasil. Padahal mah kan cantang tuh istilahnya teh, siapa tahu tes selanjutnya berhasil gitu ya Kang ya. Jadi terus berusaha aja gitu Kang. Semangat pokoknya. Intinya kalau capek jangan kalau capek istirahat gitu. Iya. Tapi jangan sampai mundur. Mundur. Tapi istirahat dulu baru maju lagi gitu. Mun gagal teh lain gagal itu bukan berarti ya udah menyerah gitu. Gagal itu belajar. Ya belajar dan buat apa ya, jadi kita tumpukan batu-batu kegagalan itu untuk sampai di puncak tuh kita berhasil gitu loh. Oke, itu aja mungkin bincang-bincang di sore hari ini Di Ueno. Iga Ueno nih di provinsi Mie Keng. Oke, mungkin bagi yang bertanya tentang apa ya, tentang kerja atau cara buat magang di Jepang itu silakan di komen. Nah, untuk yang tertarik dengan investasi atau apa, silakan YouTube-nya Kang Sony nih di subscribe, nanti ada di bawahnya. Siap. Itu aja dari saya. Oke, mite kurete, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ciao, permio.